Prabowo tidak enak badan utus Hasyim resmikan kuil Hindu di Jakarta. Bayangkan loh, biasanya kalau Pak Prabowo berhalangan hadir tidak enak badan seharusnya ya memerintahkan Gibran sebagai wakilnya lah untuk datang ke sini. Tetapi entah ini ada apa semua itu ya. Apakah ketika Pak Prabowo mengutus Gibran tidak memberikan pidato atau bahkan malah sibuk pencitraan diri dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kunjungan-kunjungan Gibran menurut saya ya hanya gimmick-gimmick saja lah. Ini ada pemberitaan yang menurut saya sangat lucu sekali ya. Biasanya itu wakil presiden, biasanya kalau presiden itu berhalangan hadir atau bahkan sakit, itu biasanya meminta diwakili oleh wakilnya. Nah ini sangat berbanding terbalik ya. Kalau kita lihat pada saat lalu itu Pak Prabowo itu seolah-olah tidak mau ya diwakili oleh Gibran. Seolah-olah loh ini. Pada saat lalu juga ketika pagar laut bahkan Gibran juga tidak melakukan sidak. Bayangkan loh, padahal Pak Prabowo sudah turun gunung loh menginstruksikan angkatan laut untuk membongkar pagar tersebut. Bahkan Gibran juga tidak tampak sama sekali ya di area pagar laut. Apakah Anda pernah kira-kira Gibran memberikan statement terkait pagar laut dan lain sebagainya? Pasti belum pernah ya. Karena saya melihat pemberitaan-pemberitaan dimanapun itu seolah-olah Gibran cuek terkait pagar laut. Bayangkan padahal Pak Prabowo juga sudah turun tangan, turun gunung menginstruksikan TNI AL untuk membongkar pagar laut tersebut. Dan bahkan Komisi 4 Bu Titi Soeharto bahkan juga turun gunung melihat langsung pagar laut tersebut. Dan bahkan sampai rela naik tank amfibi loh. Menurut saya sangat keren sekali. Walaupun perempuan, usianya juga sudah 60 ke atas, tetapi juga masih energik dan bahkan melakukan sidak. Demi apa? Ya demi untuk kepentingan masyarakat. Tetapi Gibran tidak terlihat. Dan kali ini juga sangat mengejutkan sekali. Dan Pak Prabowo bahkan lebih mempercayakan hal ini kepada Hasyim. Wah, adik dari Pak Prabowo. Ini ada apa semua ini ya? Prabowo tidak enak badan utus Hasyim resmikan kuil Hindu di Jakarta. Bayangkan loh, biasanya kalau Pak Prabowo berhalangan hadir tidak enak badan seharusnya ya memerintahkan Gibran sebagai wakilnya lah untuk datang ke sini. Tetapi entah ini ada apa semua itu ya. Apakah ketika Pak Prabowo mengutus Gibran tidak memberikan pidato atau bahkan malah sibuk pencitraan diri dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kunjungan-kunjungan Gibran menurut saya ya hanya gimmick-gimmick saja lah. Pada saat lalu memang ada pemberitaan malam-malam Gibran belusukan dan bagikan alat tulis di Kampung Malang Tengah Surabaya. Ya memang seperti ini pemberitaan dari Gibran. Malam-malam belusukan, membagikan bansos, membagikan alat tulis, susu dan lain sebagainya. Apakah Gibran tidak ada ya setidaknya kebijakan-kebijakan yang berarti? Apalagi pada saat lalu Gibran sempat menjanjikan setidaknya 19 juta lapangan pekerjaan. Tetapi ketika banyak perusahaan-perusahaan yang pilot, bahkan Gibran juga tidak ada kebijakan-kebijakan yang wow lah, yang spesial lah di 100 hari kerja Gibran ya. Seharusnya Gibran itu membuktikan lah, jangan hanya omon-omon setidaknya pada debat Pilpres yang lalu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan tetapi malah adanya PHK yang terjadi ya. Ini sangat wow sekali lah. Apalagi kalau kita lihat saat yang lalu ya, dikala perusahaan-perusahaan banyak yang pilot, Gibran juga tidak tampak setidaknya ya, entah mengunjungi pabrik tekstil terbesar yang katanya pilot dan lain sebagainya, tidak ada. Entah ini Gibran itu benar-benar wakil Pak Prabowo atau tidak ya, karena Pak Prabowo lebih mempercayakan kepada yang lainnya ya, seperti Komisi 4 misalnya, seperti Puan Maharani yang selalu menyuarakan terkait pagar laut. Dan bahkan pada saat lalu
ketika mitra dari program makan bergizi gratis belum dibayar Mbak Puan Maharani yang pertama kali menginstruksikan untuk mengevaluasi makan bergizi gratis kepada pemerintah. Nah, Gibran juga di mana ya? Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali lah. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, Prabowo tak enak badan utus Hasyim resmikan kuil Hindu Jakarta. Presiden Prabowo Subianto batal menghadiri peresmian kuil Hindu Sri Sanatana Dharma atau Murugan Temple di Jakarta Barat pada 2 Februari. Utusan Presiden Hasyim menyebut alasan ketidakhadiran Prabowo dalam acara tersebut karena kondisi kesehatan. Prabowo kata dia sedang tidak enak badan sehingga terpaksa membatalkan kunjungan. Tidak hadir karena beliau merasa nggak enak badan, ujarnya kepada wartawan. Meski berhalangan hadir, Hasyim mengatakan Prabowo menitipkan sejumlah pesan terhadap seluruh undangan. Ia menyebut Prabowo juga terkesan lantaran peresmian terjadi setelah dirinya bertandang dan dijamu oleh pemerintah India. Menurutnya, keberadaan kuil Hindu terbesar di Asia Tenggara ini menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus pertanda bahwa pemerintah menjamin kebebasan beragama. Walaupun sampai beberapa jam, Bapak Presiden Prabowo berencana untuk hadir, tapi namun karena kesehatan beliau yang belum harus juga jaga baik-baik, kami semua putuskan beliau tidak hadir. Tapi beliau Prabowo kirim salam pada semuanya, terutama kepada masyarakat Hindu, Hindia, dan Hindu umumnya atas peristiwa peresmian yang sangat luar biasa ini, imbuhnya. Ya, jadi Pak Prabowo bahkan tidak hadir ketika peresmian kuil Hindu. Bahkan Pak Prabowo mengutus adiknya Hasyim. Wow, kenapa tidak Gibran ya? Ini menjadi pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Bahkan kalau kita lihat pemerintah larang gas LPG 3 kilo dijual pengecer, bahkan juga menimbulkan antrian yang sangat panjang sekali. Tapi Gibran juga tidak datang ya. Hai kalian cari saya, kok bukan utus Bu Fafa? Ya pastinya demikian lah pertanyaan-pertanyaan netizen-netizen ya. Kok tidak mengutus Gibran dan sebagainya. Karena menurut saya wakil presiden seharusnya ketika presiden berhalangan atau sibuk ada agenda lain dan lain sebagainya, seharusnya Gibran lah yang menjadi pengganti dari Pak Prabowo Subianto. Ya wakil presiden seharusnya seperti itu. Dari Amelia, jangan terlalu capek, tuntaskan tugas Bapak sebagai presiden dan seorang jenderal yang hidup matinya bersama rakyat. Singkirkan dengan gagah orang-orang sekeliling Bapak yang tak bernilai apapun. Mulai sakit-sakitan. Masih ada Wapres, Menko, atau Menteri Agama yang lazim mewakili presiden untuk urusan keagamaan, malah nyuruh wakil ketua Dewan Pembina Partai. Baguslah tidak utus. Wow. Ya dan lain sebagainya lah. Nah bahkan kalau kita lihat pada saat lalu juga ya, Pak Prabowo bahkan lebih mempercayakan menginstruksikan pembongkaran pagar laut ke TNI Angkatan Laut, bukan ke Kementerian KKP ya. Seharusnya itu ranah dari Kementerian KKP, tetapi Pak Prabowo malah lebih mempercayakan hal ini kepada TNI AL. Ini juga ada apa ya? Apakah Menteri KKP itu menteri dari Pak Jokowi? Ya kita tidak tahu. Yang jelas memang demikian. Apalagi kalau urusan yang urgent seperti ini, menurut saya ya langsung menginstruksikan ke KKP dulu, terus KKP menginstruksikan ke TNI AL dan lain sebagainya ya. Tetapi kalau kita lihat pada saat lalu sangat wow sekali ya kebijakan dari Pak Prabowo Subianto ya. Bahkan langsung turun tangan terkait pagar laut ini ya, di mana semua diam, Pak Prabowo justru langsung menginstruksikan pembongkaran. Ini sangat keren sekali. Dan kalau kita lihat, wah, kita lihat dari sini ya seperti itulah, seperti biasa Gibran di Surabaya bagikan bansos hingga nonton barongsai ya. Gibran aja malah santai-santai saja ya. Ini yang cukup wow sekali ya. Dan ya kemungkinan kalau Gibran misalnya bisa diganti, Pak Prabowo akan mengganti Gibran ya. Ya kemungkinan sih. Tetapi tidak mungkin lah. Kita harus menerima lah, setidaknya Wapres Gibran memang ya kemungkinan tugasnya memang hanya seperti ini, gimmick-gimmick dan lain sebagainya. Padahal juga banyak fenomena-fenomena yang terjadi ya, seperti PHK karyawan, ada perusahaan pilot, dan bahkan juga korupsi, pagar laut, wah macam-macam. Tetapi Gibran malah asik sibuk sendiri. Ya kemungkinan pencitraan untuk Pilpres 2029 ya. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.